Maaf Mila, pagi ini seperti biasa, aku mengantarkan Caca ke sekolah. Aku tidak bertegur sapa dengan Mas Bayu karena hatiku masih sakit saat dia membela Lani kemarin. Rasanya aku ingin mencabik-cabik muka wanita iblis itu karena mencoba merebut suamiku. Apa hebatnya dia? Hanya kalah cantik sedikit saja. Dia sudah seperti tuan ratu bagi suamiku. Bukan Mila namanya. Kalau tidak bisa membalas perlakuan Lani, awas kamu Lani. Nanti jangan telat, jemput Caca ya Ma, ucap Caca saat kami sudah di depan sekolahnya. Iya sayang, nanti kita beli es krim dan coklat yang banyak. Asik, jangan sampai telat ya Ma. Caca langsung berlari masuk ke sekolahnya. Aku memandangnya sambil melambaikan tangan dengan senyum kasih sayang. Aku sangat menyayangi Caca. Mobilku laju pulang ke rumah. Pagi ini sangat cerah, dengan matahari pagi menyelimuti bumi. Sudah lama juga Tante Donna tidak menghubungiku. Aku juga tidak mau menghubunginya. Dia yang salah, tidak mau membantuku. Kenapa aku yang menghubunginya dulu? Kesalku belum habis. Apalagi dia tidak mengundangku ke pesta pertunangan Rio. Padahal sebelum Rio sukses, akulah sumber keuangannya. Setelah mobilku memasuki pagar rumah, mataku terpana melihat sebuah mobil parkir di halaman. Ku perhatikan mobil tersebut. Aku mengenali pemiliknya. Dengan rasa kesal, aku langsung memarkir mobil dan melangkah secepatnya masuk ke rumah. Saat aku sudah berada di dalam rumah, mataku terpana melihat wanita iblis itu sedang menyuapi Mama Mas Bayu. Sejenak kulihat dia tersenyum, seperti sudah lama mengenal ibu mertuaku. Apa yang kamu lakukan di rumahku, wanita sialan? Rasanya aku tidak terima. Dia seenaknya keluar masuk ke rumah ini. Sebentar ya, Ma, ucap Lani, dan meletakkan piring berisi bubur di meja, dan melangkah mendekatiku. Tante, jangan suka marah-marah. Kendalikan emosimu agar tidak penyakitan tekanan darah tinggi, jawab Lani seperti menghinaku. Pergi dari rumahku. Aku menunjuk ke pintu dengan sangat kesal menatapnya. Apa hakmu mengusirku? Aku ada kunci duplikat rumah ini yang diberikan Mas Bayu. Lagian rumah ini juga bukan milikmu, Tante. Apa? Mas Bayu memberikan kunci duplikat untuk wanita ini keluar masuk ke rumahku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ini rumahku. Serahkan kunci itu dan pergi dari sini. Ups, kamu kira aku bodoh mau menuruti tante-tante menor sepertimu? Kalau kamu menantu yang baik, seharusnya menjaga mertuamu, bukan mengabaikannya. Lani mulai berusaha, suara lantang. Aku tidak terima dikatakan tante-tante menor. Aku ingin menampar pipi wanita iblis ini agar dia tahu siapa aku. Tanganku ditangkis Lani saat aku ingin menamparnya. Cepat sekali dia bertindak dan membaca gerakanku. Jangan coba-coba menamparku. Kamu kira dirimu siapa? Dasar tante menor. Aku tidak tinggal diam. Kata-katanya membuatku muak dan ingin mencakar wajahnya. Dengan sekuat tenaga, ku dorong tubuhnya hingga terjatuh ke lantai. Melihatnya kesakitan, aku merasa puas sambil tersenyum jahat. Lani langsung bangkit dan berdiri. Dia masih memasang senyum seperti mengolokku. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia terlihat kuat, tidak seperti wajah lembutnya? Kamu merasa puas sudah mendorongku, Tante? Oke, aku akan pergi dari rumah ini, jawab Lani seperti mengalah. Aku melangkah mendekatinya. Melihat sorot matanya, aku teringat Luna. Tidak, dia bukan Luna, hanya mata saja yang mirip. Luna sudah mati.
Mustahil kalau dia hidup setelah apa yang aku dan Tante Donna lakukan. Plak! Bagaimana rasanya? Ini yang aku inginkan sebelum keluar dari rumah ini, kata Lani menatapku tajam. Aku sedikit lengah karena melihat matanya mirip mata Luna. Sial, berani kamu menamparku? Aku tidak tinggal diam dan langsung kubalas tamparan itu. Tapi sial, dia berhasil menghindar dan memelintir tanganku hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sial. Sakit sekali tanganku dipelintir Lani. Aku tidak bisa bergerak atau melawannya. Saat kulihat wajahnya, dia tersenyum jahat memandangku. Tidak terlihat sifatnya ini di wajah ayunya. Sial. Bagaimana Tante? Apakah kamu masih ingin mendorongku? Lani bersuara sangat tenang, meskipun tangannya masih memelintir tanganku. Lepaskan aku, teriakku bertambah muak melihat senyum jahat di bibirnya. Jangan coba-coba mendorong atau menyentuhku lagi. Kalau tidak, wajah tuamu itu aku hancurkan. Ancaman Lani membuat nyaliku sedikit menciut. Aku berusaha melawan dan dia juga berusaha memelintir lebih keras. Lepaskan aku. Suaraku sedikit pelan. Apa? Tanya Lani seperti pura-pura tidak mendengar. Lepaskan aku. Dengan kesal aku berteriak agar dilepaskan. Oke. Lani langsung melepas tanganku, tapi setelah melepas tanganku, dia mendorong tubuhku hingga tersungkur ke lantai. Aduh, lututku sakit terbentur lantai. Ups, sorry Tante, aku tidak sengaja, kata Lani seperti tidak disengaja. Kamu berani melawanku, teriakku, tidak terima dengan perlakuannya. Nafasku besar dengan amarah. Tante, sudah aku bilang, jangan marah-marah. Wajahmu terlihat keriput dan sangat tidak menarik. Rasa kesalku bertambah mendengar hinaan dari mulut wanita iblis ini. Bagaimana mungkin dia menyebutku tante dan berwajah keriput? Padahal aku sudah perawatan. Apakah ini yang membuat Mas Bayu berpaling kepada wanita ini? Aku bangkit dan berdiri. Tatapan Lani tidak berpaling dariku. Saat aku menantang tatapan matanya, aku langsung terperanjat melihat sorotan mata itu. Dia seperti Luna. Kenapa dadaku berdetak tidak enak? Matanya mirip sekali dengan Luna, meskipun yang lain tidak menunjukkan kemiripan. Kenapa aku mengingat Luna? Apakah dia sudah mati? Atau masih hidup? Astaga, kenapa aku tidak mencari tahu setelah kejadian itu? Apa maumu? Tanyaku pelan karena aku sedikit takut melawannya. Aku suka dengan pertanyaanmu itu, Tante, jawab Lani terlihat santai. Lani melangkah ke arah ibu Mas Bayu. Nenek tua ini terlihat tenang daripada biasanya. Apakah dia juga menyukai perbuatan wanita iblis ini kepadaku? Aku harus bersabar agar bisa menang. Aku akan tinggal di rumah ini. Tentunya kamar utama itu adalah milikku sekarang. Apa? Dia mau kamarku menjadi kamarnya? Dasar wanita iblis. Dulu itu kamar Luna, tapi setelah aku merebutnya, kamar itu menjadi kamarku. Bagaimana mungkin aku memberikan posisiku kepada dia? Kamu kira aku bodoh? Mana ada istri yang mau memberikan kamarnya kepada pelakor sepertimu? Aku tersenyum sinis menatapnya. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku akan merebutnya. Aku terdiam sejenak mendengar ancaman Lani. Wajahnya terlihat lembut, tapi hatinya seperti harimau. Mas Bayu juga terlihat menyukainya. Apakah aku akan kalah sekarang ini? Apapun ancamanmu, aku tidak akan pernah memberikan apa yang aku punya kepadamu. Tidak akan pernah, jawabku.
dengan suara lantang. Baiklah, tidak masalah bagiku. Sebaiknya aku pergi dari sini. Permisi, Tante. Lani mengambil tasnya dan melangkah ke pintu, ingin meninggalkan rumahku. Syukurlah, karena aku menginginkan itu. Jangan pernah kembali lagi, kataku dengan tatapan marah. Dia sama sekali tidak menjawab. Hanya senyum jahat yang keluar dari bibirnya, serta berlalu meninggalkan rumahku. Setelah Lani kupastikan meninggalkan rumahku, aku secepatnya mengunci pintu. Aku masih syok dengan apa yang dilakukannya padaku. Dia kuat juga melawan diriku. Ku banting piring makan yang digunakannya untuk menyuapi ibu Mas Bayu. Aku kesal sekali. Nenek sialan ini seperti berteriak melihatku membanting piring makannya. Kenapa tidak aku beri racun saja dia dulu agar tidak merepotkanku? Melihatnya seperti tersenyum menatap Lani, hatiku sangat sakit. Aku terbayang perlakuan Luna kepada nenek penyakitan ini dulunya. Diam, kamu kira bisa mengomeliku? Kamu itu hanya wanita tua yang tidak berguna. Kalau bukan karena anakmu, sudah ku buang kamu dari dulu. Ucapku emosi menatap ibu Mas Bayu dekat. Matanya juga tidak berpaling dariku. Sangat terlihat dia sangat marah. Sudah tidak berdaya, masih juga melawanku. Kalau kamu tidak bisa diam, maka akan aku beri racun biar mampus. Masih juga kamu berani melawanku. Nenek tidak berguna. Aku mendorong kursi rodanya hingga dia terjatuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bangun saja tidak bisa. Dalam keadaan tersungkur di lantai, dia masih melototiku dengan tajam. Ternyata nenek sialan ini belum juga bisa ku buat takut. Sepertinya nenek ini berusaha untuk bangun, tapi tidak bisa. Karena menggerakkan kakinya saja tidak bisa. Hanya tangannya menggapai kursi, berupaya untuk bangkit, tapi tetap saja tidak bisa. Apa yang Nyonya lakukan? Tiba-tiba Mbok Siti datang dari arah dapur dan langsung menghampiri ibu Mas Bayu. Hei Mbok, kamu jaga nenek sialan ini. Aku tidak suka melihatnya berteriak-teriak seperti orang gila, kataku kepada Mbok Siti yang sedang membantu ibu Mas Bayu duduk lagi di kursi rodanya. Jangan sakiti Nyonya, kalau tidak akan saya lapor kepada Den Bayu, ancam Mbok Siti kepadaku yang membuat darahku naik ke ubun-ubun. Mendengar ancaman itu, aku langsung melangkah mendekati Mbok Siti dan memegang lengannya erat. Dia seperti kesakitan. Aduh, sakit Nyonya, lepaskan Nyonya Mila, ucapnya memohon dengan mimik muka meibah. Jangan coba-coba mengancamku. Kamu harus ingat, kalau kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Melihat sorot mataku, Mbok Siti seperti ketakutan. Dia menundukkan wajahnya, tidak berani melawanku. Jika kamu mau lapor kepada Mas Bayu, aku tidak segan-segan, ancamku, yang membuat Mbok Siti tidak bisa berkata apa-apa. Ku lepaskan genggaman tanganku. Mbok Siti langsung membawa ibu Mas Bayu ke belakang. Ancamanku sudah membuatnya takut, dan itu yang aku inginkan. Melihat jam tanganku sudah menunjukkan jam 11. Aku langsung melaju mobilku menjemput Caca di sekolahnya. Keributan dengan Lani membuat waktuku banyak terbuang dengan sia-sia. Bersambung.